Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan menghubungkan antara device yang kita miliki, dalam hal ini laptop ya, ataupun komputer ataupun PC yang bersistem operasi Linux, jenis Linux, ke LCD proyektor. Kita akan menghubungkan antara laptop dengan LCD proyektor. Sebenarnya tidak hanya itu sih ya yang bisa dihubungkan. Sebenarnya bisa juga menghubungkan dengan TV ataupun monitor lain ya. Yang penting adalah monitor eksternal. Nah, namun dalam contoh kali ini menggunakan LCD proyektor. Karena tidak menutup kemungkinan para pengguna Linux juga harus mempresentasikan kepada orang lain ya, baik di saat rapat misalnya ataupun presentasi ke klien, dan juga termasuk untuk mahasiswa ya, tugas presentasi, ujian ya, ujian skripsi misalnya, ujian tesis yang harus presentasi, yang saya menggunakan Slackware. Slackware adalah salah satu distro Linux yang sudah sangat matang dan sangat layak untuk digunakan, recommended banget ya. Nah, kemudian untuk pengaturannya saya gunakan display ya, display dari KDE Plasma 5. Jadi dengan adanya desktop environment, dalam hal ini yang digunakan adalah KDE Plasma, maka hidup semakin lebih mudah ya, hidup semakin mudah, terutama untuk presentasi, tinggal klik-klik saja. Nah, untuk pengaturan kalau mau presentasi, kalau mau dengan mode teks ya atau command line interface, sebenarnya bisa saja dengan Xrender salah satunya. Tapi di sini yang digunakan display. Baik, untuk membuka displaynya, display configuration, sini saya langsung menggunakan saja ya, KRunner saja, melalui menu KRunner. Nanti kita search ya. Ini kita klik di area desktop yang kosong, kemudian kita ketikkan ya, kita ketik display. Nah, ini display aja, nanti akan keluar display configuration, manage and configuration. Ini kita klik. Nah, kemudian akan keluar. Nah, ini monitor yang terdetek built-in screen hanya satu ini ya, hanya ada satu monitor.
karena memang belum saya colok ya, dengan resolusi 1920 kali 1080. Nah, kemudian untuk resolusinya secara default ini, tapi kita juga bisa mengubah resolusinya. Nah, dengan klik ini ada berbagai resolusi ya. Dan ini resolusi yang didukung 1920 kali 1080 16 banding 9. Kemudian opsi selanjutnya adalah orientasi. Apakah tegak, apakah berputar 90 derajat, apakah diputar 180 derajat, ataukah diputar minus 90 atau 270 derajat. Kemudian refresh rate ini biarkan default saja, yaitu 60 Hz. Global scale, apakah kita akan menskalakan ya, menskala 100. Ini secara default 100%. Kita bisa ubah ukurannya, apakah mau diperbesar ya, ataukah tidak. Dalam hal ini tetap saja 100. Kemudian save display adalah ada dua opsi untuk penataan, untuk pengaturan sekali ini aja. Gunakan for this specific display arrangement. Kalau yang pertama ini adalah secara global, pengaturan untuk semua monitor ya. Oke, ini adalah tampilan ketika dalam posisi kabel belum dicolokkan ke monitor eksternalnya. Sekarang akan saya colokkan ke monitor eksternal, yang dalam hal ini adalah proyektor ya. Oke, nah ini ada pemberitahuan lagi. A new output has been added. Setting have been reloaded. Nah, jadi settingnya terperbarui secara otomatis. Nah, sini sudah tampak ada dua. Nah, ini tadi nggak ada ini ya, keterangan ini replika. Kemudian ini tambah satu identity ya, identify. Nah, kita identifikasi apakah ternyata sudah terdetek monitor yang lain. Nah, ini proyektornya ya. Kemudian ini ada device ya. Tadi kan sewaktu masih hanya laptop aja, belum ditancapkan, belum dicolokkan ke monitor eksternal, itu belum ada pilihan device ya. Nah, sekarang sudah ada. Ini device yang kita atur apa? Built-in screen ya, itu kan tadi ya yang ada di laptop ataupun PC kita. Kemudian kita klik. Nah, monitor eksternal yang terhubung apa? Ini tadi kan proyektor ya. Proyektornya adalah Epson ya, Seiko Epson Corporation, Epson. Nah, ini pengaturannya monitor utama disable. Kalau mau disable ya ini diklik. Ini secara default enable. Kemudian apakah ini sebagai layar yang primer? Karena ini adalah built-in screen-nya ya, monitor yang ada di laptop ataupun PC kita menjadikan primary ya, kita centang saja secara default seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nanti hanya dengan monitor eksternal saja, dengan proyektornya saja yang menyala, maka opsi primary ini tidak perlu dicentang. Untuk yang ke bawahnya sama ya dengan penjelasan yang sebelumnya. Nah, kalau kita juga bisa mengatur pada monitor eksternalnya, pada proyektornya. Kita pilih device-nya ya. Nah, sama apa yang diatur ya, tapi ada tambahan lagi, yaitu di replika off. Nah, ini replika dari built-in screen karena merupakan replikanya.
Oke. Kalau sudah selesai ya, sudah selesai melakukan pengaturan, kita bisa klik ini, apply. Oke, kita klik apply. Kemudian akan keluar konfirmasi. Dalam 15 detik harus diambil keputusan apakah mau tetap dengan pengaturan yang sekarang atau menggunakan pengaturan yang lama, yang sebelumnya. Nah, kalau tadi tidak direspon ya, dibiarkan saja, maka sistem secara otomatis akan mengembalikan ke pengaturan. Baik, demikian cara untuk presentasi atau menghubungkan antara laptop dengan proyektor. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.